Shalom anak-anak ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali ibu bisa kembali bertemu dengan kalian di hari ini. Dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, ibu yakin kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang sukacita, sekalipun kita masih belajar dari rumah. Ibu yakin itu tidak mengurangi antusias kalian untuk belajar dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Oke, sebelum memulai pelajaran, kembali Ibu mengingatkan untuk kalian mempersiapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis sehingga kalian bisa mengerti dan memahami apa yang Ibu sampaikan ketika kalian mencatat materi-materi yang akan Ibu jelaskan melalui video pembelajaran ini. Kalau belum siap, silahkan pause videonya, lalu ambil Alkitab, buku catatan, dan alat tulismu, sehingga kamu benar-benar siap ketika mendengar atau menonton video pembelajaran ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita satukan hati, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan belajar tentang nilai-nilai Kristiani, terangi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu mengerti dan melakukan apa yang Kristus kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak ibu, pelajaran kita hari ini adalah nilai-nilai Kristiani. Bahan Alkitabnya diambil dari Yohanes 3 ayat 17-18, Galatia 5 ayat 22. Dan yang menjadi tujuan pembelajarannya, setelah mengamati video, siswa dapat menjelaskan pengertian istilah nilai dan norma, lalu memahami nilai-nilai Kristiani dalam Alkitab. Tadi untuk bahan Alkitabnya dari Yohanes 3 dan Galatia 5, jangan lupa untuk membacanya setelah kalian menonton video ini supaya kalian semakin memahami, semakin mendalami materi kita hari ini ya. Baiklah, kita masuk ke materinya, pengertian istilah nilai. Setiap manusia selalu menginginkan apa yang baik bagi dirinya. Perasaan tentang apa yang baik dan benar akan menjadi arah bagi tujuan hidupnya. Hal itu akan mempengaruhi dan membentuk perilaku seseorang. Perasaan yang baik dan benar itulah yang biasa disebut dengan nilai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Dalam kamus sosiologi, nilai atau value adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Jadi nilai adalah tentang perasaan atau keinginan mengenai apa yang baik dan berguna bagi kemanusiaan. Dari definisi tersebut, nilai yang berlaku antara masyarakat satu dengan yang lainnya tentu saja ada yang berbeda. Meskipun demikian, tetap ada nilai-nilai yang berlaku secara universal. Nilai-nilai universal antara lain kasih, kebenaran, keadilan, toleransi, kejujuran, dan kemerdekaan. Nilai-nilai itu dirumuskan dalam bentuk norma yang dijadikan sebagai ukuran atau patokan dalam menilai tindakan dan perilaku manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. Aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Norma sebagai hasil kesepakatan bersama di masyarakat atau kelompok di mana setiap anggota menerima dan mentaatinya di dalam kehidupan. Isi norma berupa petunjuk-petunjuk yang berisi perintah atau larangan agar setiap orang berperilaku sesuai aturan atau norma tersebut. Maka apabila terjadi pelanggaran, norma dalam masyarakat biasanya pelanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Misalnya dikucilkan. Perbedaan nilai dan norma ada 4 hal yang menjadi perbedaan antara nilai dan norma. Yang pertama, nilai lebih dahulu tercipta dibandingkan dengan norma. Norma muncul setelah adanya nilai dan berfungsi untuk mengikat pelaksanaan nilai. Yang kedua, nilai lebih bersifat abstrak, sedangkan norma bersifat nyata, tegas, dan jelas.
Yang ketiga, nilai belum dilengkapi dengan sanksi, tetapi pelanggar norma akan memperoleh sanksi tertentu. Yang keempat, nilai berfungsi sebagai pedoman seseorang dalam bermasyarakat, sedangkan norma berguna sebagai aturan yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat. Nilai-nilai Kristiani di dalam Alkitab. Ada 3 hal yang menjadi nilai-nilai Kristiani dalam Alkitab yang harus kalian mengerti, pahami, dan ingat. Yang pertama adalah kasih, nilai kasih. Kasih dalam bahasa Yunani itu disebut dengan agape, storge, philia, dan eros. Agape adalah cinta tanpa pamrih yang berasal dari Tuhan kepada manusia. Kasih agape tidak mengharapkan balasan atau mengharapkan keuntungan, bahkan rela berkorban demi kebahagiaan umat yang dicintainya. Storge adalah cinta karena hubungan darah. Sifatnya mau membantu dan ingin melindungi seperti kasih kakak adik, orang tua, dan anak. Philia adalah kasih persahabatan atau teman atau persaudaraan. Kesediaan membantu tanpa mencari keuntungan sebagai wujud penghargaan atau perhatian kepada orang lain. Eros adalah kasih yang lebih mengarah kepada ketertarikan fisik. Kasih antara pasangan kekasih atau suami istri. Kasih yang utama ditunjukkan dengan kasih agape. Kasih ini menunjukkan pada tindakan kasih tanpa memperhitungkan keuntungannya dan tanpa membatasi diri hanya pada kelompok-kelompok tertentu. Kasih tidak dibuat berdasarkan prinsip do ut des, yaitu memberikan sesuatu dengan maksud menerima pembalasan seperti yang dipraktikkan para pemungut cukai di Matius 5 ayat 46. Kehidupan orang Kristen harus dimotivasi oleh kasih. Sebagaimana ajaran Yesus tentang hukum kasih di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kalian bisa membaca ayat ini nanti ya. Kasih juga sebagai hukum baru yang diajarkan Yesus. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Kasih merupakan buah roh yang pertama, Galatia 5 ayat 22. Kasih berarti penghargaan kepada orang lain. Maka kasih itu tidak bergantung pada jasa, kelas sosial, sikap, atau kerja yang dikasihi, Roma 5 ayat 6 sampai 8. Kasih tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lahiriah seperti kekayaan atau kedudukan sosial. Kasih bukan sikap batiniah. Kasih perlu diwujudkan dalam perbuatan konkret. Seperti disampaikan Rasul Yohanes, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap hidup di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Lalu nilai yang kedua adalah keadilan. Keadilan dalam bahasa Ibrani disebut dengan sedekah atau mispat. Sedangkan dalam bahasa Yunani disebut dengan dikaisione krina atau krisis. Pada umumnya, konsep keadilan berarti bahwa setiap orang memperoleh haknya, setiap orang menerima apa yang seharusnya diterimanya. Hukum yang ada berlaku bagi semua orang secara sama, tidak ada perlakuan yang pilih kasih atau diskriminasi. Ia mencintai dan menegakkan keadilan. Mazmur 99 ayat 4. Dasar keadilan manusia adalah keadilan Allah. Keadilan Allah memuat, yang pertama, persamaan manusia sebagai gambar Allah. Pada dasarnya, martabat semua orang adalah sama rata karena mereka adalah manusia. Nilai setiap manusia tidak ditentukan oleh ras, suku, kelas sosial, kepandaian, atau lainnya. Yang kedua, Allah penyelamat yang adil. Keadilan berarti memberikan perhatian yang khusus kepada orang-orang yang lemah dan miskin karena Allah membela mereka. Tuhan menjadikan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Tindakan bagi orang yang berbuat adil digambarkan sebagai orang yang menolong orang-orang lemah. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Ayub 29 ayat 15 sampai 16. Dan yang ketiga, berdasarkan kasih. Kasih biasanya diberikan kepada keluarga, saudara,
teman dan orang yang pernah kita jumpai. Hendaknya kasih itu mendorong perbuatan-perbuatan yang berorientasi kepada nilai kemanusiaan, di mana kasih membuat orang berani berkorban, baik tenaga, materi, bahkan nyawanya sendiri, sebagaimana Kristus yang mengorbankan kepentingan dirinya demi kepentingan kita. Lalu nilai yang ketiga adalah damai sejahtera. Di dalam bahasa Ibrani, damai sejahtera itu adalah shalom. Shalom berarti kedamaian, persatuan, keselamatan, kesejahteraan, kesehatan, keadilan, dan persekutuan. Shalom berarti tidak adanya kekacauan, semua penyakit disembuhkan, semua perpecahan dipersatukan kembali. Atau lebih luas lagi, shalom berarti menikmati kehidupan di depan Tuhan, yakni dengan bersandar sepenuhnya kepadanya. Menikmati kehidupan dalam lingkungan alam, menikmati kehidupan dengan sesama, dan menikmati kehidupan diri sendiri. Dengan demikian, shalom menunjukkan suatu keadaan di mana manusia hidup dengan sejahtera. Nilai Kristiani sebagai landasan hidup. Nilai dapat diibaratkan sebagai kompas yang berperan menentukan arah kehidupan seseorang. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidup ini harus bertumpu pada nilai-nilai ajarannya, yakni ajaran tentang cinta kasih. Di manakah kita menemukan nilai-nilai kekristenan? Tentu saja di dalam Alkitab. Alkitab merupakan standar hidup dan petunjuk bagi orang Kristen dalam berperilaku sehari-hari. Alkitab mengajarkan berbagai hal tentang hidup yang berkenan kepadanya. Ada nilai-nilai mulia di dalam Alkitab yang sejalan dengan nilai-nilai universal, yaitu kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Bahkan secara khusus, nilai kasih melekat menjadi ciri khas kekristenan, sehingga kekristenan identik dengan kasih. Kasih merupakan teladan dari Kristus bagi umat yang percaya kepadanya. Seluruh hidup dan karya Yesus merupakan perwujudan kasih yang begitu besar kepada umat manusia. Yesus datang bukan hanya untuk orang yang sehat atau kaya, melainkan bagi mereka yang membutuhkan. Perhatian itu didasarkan oleh kasih. Maka sepantasnya bagi umat Kristen untuk mempraktikkan pikiran, perkataan, dan perbuatan seperti Kristus kepada sesamanya. Artinya, setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan Kristus menjadi tolok ukur dalam setiap perilaku orang yang percaya kepadanya. Dengan demikian, setiap orang Kristen memiliki konsekuensi logis untuk menerapkan nilai kasih. Pelaksanaan nilai kasih itu antara lain berani berkata tidak untuk hal-hal yang negatif seperti mencontek, mencuri, ikut-ikut geng liar, dan lain-lain. Bersedia membantu dengan ikhlas kepada orang yang membutuhkan, menolak fitnah atau ketidakjujuran, dan mengembangkan bakat serta talenta untuk tujuan yang bernilai positif. Oke, anak-anak ibu, kita sudah belajar tentang nilai-nilai Kristiani yang wajib kita tunjukkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu berharap kalian semua mampu mempraktekannya dalam kehidupan kalian. Dan tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, jangan lupa untuk berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Yuk kita akhiri pertemuan hari ini. Kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pembelajaran pada saat ini. Kami menjadi lebih tahu tentang nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan nilai-nilai Kristiani. Mampukan kami untuk mempraktekkan nilai-nilai tersebut, khususnya nilai Kristiani, agar semua orang bisa melihat Kristus di dalam diri kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan anak-anak ibu. Tuhan Yesus memberkati.